Selamat pagi semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa ditemani oleh sama Seka di sini. Ya itu dia ya, ada Skavito di belakang sana. Dan buat yang belum tahu, seperti biasa di channel ini kita tiap hari Minggu itu ada episode talk aja, dimana kita akan ngobrol-ngobrol aja, mostly kayak video podcast. Jadi nggak banyak visual yang bisa ditunjukkan, cuman ya cukup pleasing lah ya visualnya gitu. Iya. Kita berusaha kalau kalian yang juga sambil nonton ya kita coba kasih visual-visual yang mungkin membantu atau paling nggak enak buat dilihat gitu kan. Nah sebelum masuk ke videonya gue pengen sebelum sponsor pelan satu step ya. Oh mungkin gue juga jangan terlalu teriak-teriak kali ya. Nah sebelum masuk ke videonya gue juga belum masuk ke sponsor. Gue pengen ingetin dulu soal self distancing, dimana kalian semua harus bukan self distancing ya, social distancing. Kenapa gue nulisnya di sini self distancing? Untung gue tahu gitu kan. Tapi ya itu dia, kalian harus social distancing ya buat kalian yang mungkin sudah diliburkan sekolahnya atau kuliahnya jarak jauh gitu kan. Tuh pastiin kalian benar-benar di rumah, stay at home gitu. Jangan malah keluyuran, karena gue sendiri juga udah nggak ada nongski lucu ya dengan gengan gue gitu. Kita semua bertanggung jawab atas ini. Kita bantu semua pihak untuk melawan pandemik ini. Kita perlu social distancing, jaga jarak dengan orang lain. Lalu buat yang bisa kerja dari rumah, bisa work from home, silakan work from home. Dan nanti juga gue pengen bahas biar nggak bosen gitu kalau misalkan kalian ada di rumah. Tapi kenapa gue bilang ini cukup penting dan cukup apa ya? Memang harus gue suarakan juga gitu, karena kan kita punya power juga gitu, punya penonton lah paling nggak punya audience. Kenapa ini penting? Karena sebenarnya takutnya kalau misalkan lo mungkin nggak berasa sakit, gue nggak berasa sakit gitu, tapi takutnya kita jadi carrier gitu kan, sebenarnya kita ada dan nularin ke orang-orang yang imunnya lemah. Iyalah kalau kita yang umurnya masih muda masih mungkin kuat, kan masih bisa recover gitu ya, masih nggak terlalu berbahaya. Tapi takutnya kalau misalkan lo meremehkan, lo ternyata punya, terus lo carrier ke orang-orang lain yang imunnya lebih rendah. Itu yang repot. Bahaya. Apalagi kalau misalkan orangnya nggak dapat penanganan medis secara cepat gitu kan, karena sekarang juga tim medis udah kelabakan. So ya social distancing adalah cara yang tepat menurut gua. Jadi stay at home, tapi pastikan juga kalian tetap jaga kebersihan. Cuci tangan atau gunakan disinfektan dan apa ini antibakteri lah pokoknya. Bukan hand sanitizer gitu kan yang alkoholnya 60% ke atas. Lalu jangan panik. Jangan panik maksudnya di sini adalah jangan panik buying ya. Kalau misalkan kalian punya duit banyak juga jangan langsung mengosongkan stok-stok yang ada, karena nanti kasihan kalau orang yang butuh nanti mereka kehabisan. Kayak contohnya masker, misalkan orang yang udah sakit harusnya pakai masker tapi dicari nggak ada gitu kan. Kalau kalian nggak sakit nggak perlu pakai masker, tapi tetap social distancing aja di rumah, self isolating. Kayak Ska udah mulai agak batuk-batuk. Kita nggak tahu dia sakit apa sebenarnya, tapi paling nggak dia pakai masker gitu kan untuk jaga-jaga. Sebagai protokol, gue yakin sih Ska bakal recover lah apapun sakitnya itu ya. Jadi no panic. Kalau kalian memang punya duit gitu, jangan panik buying. Menurut gue coba untuk donasi, karena banyak kegiatan donasi yang mendukung COVID-19 ini. Maksudnya bukan mendukung COVID-19 ya, untuk melawan COVID-19. Salah satu contohnya kalau kalian mau yang gampang kayak gue lewat Kita Bisa aplikasi, karena itu gampang banget dan di situ ada banyak donasi yang bisa kalian pilih. Ada donasi untuk peralatan medis, untuk memberi makan tim medis, untuk ya kayak alat-alat hal-hal berbau medis tuh sekarang juga udah mulai susah gitu kan, kayak baju ADP aja kan ada yang waktu itu pakai jas hujan. Nah itu kalian bisa bantu di sana. Jadi sekecil-kecilnya juga kalian mungkin donasi goceng atau ceban, itu nggak masalah. Yang penting kalian punya kontribusi dalam menangani COVID-19 ini. Lalu yang pasti jangan sebar hoax dan juga konten-konten yang berbau provokasi. Bahkan tadi twin nyokapku baru nge-share tuh hoax di dari Kominfo, ngasih tahu dari jam 1:30 apa dari jam berapa 1:30 sampai jam 10 malam itu jangan ada yang keluar rumah. Di beberapa daerah di Jakarta itu ada penyemprotan disinfektan di seluruh jalan. Nah itu hoax anjir. Gue baru tahu itu hoax pas di sheet posting tuh naik dari Kominfo, ada suratnya itu hoax anjir. Makanya ya kayak gitu-gitu kan ngapain lah gitu ya. Yang jelas gini sih kalau menurut gua, kalau memang belum jelas ya. Emang sekarang susah sebenarnya bedain hoax sama enggak. Apalagi buat orang-orang tua ya gitu kan. Nah, kita yang sebagai anak muda gitu punya tanggung jawab lebih. Usahain kalau ada informasi telaah dulu, kalau tidak ada yang mengkonfirmasi jangan sampai disebarkan. Karena kan sekarang udah ada akun verified, udah ada media-media yang terverifikasi gitu. Ngapain sebarin yang dari media sosial doang? Ngapain gitu kan? Jadi pastikan kalian udah verifikasi. Kalau emang pengen nge-share atau yang nggak perlu di-share gitu, silahkan
kalian diemin aja gitu. Kalian lakukan aja apa yang menjadi tanggung jawab atau protokol kalian. Salah satunya adalah social distancing, self isolation kayak gitu. Apalagi yang berbau provokasi ya. Provokasi tuh rame banget di kita, apalagi masalah berkerumun ya kan, ibadah gitu kan. Nah itu tuh banyak hal-hal provokasi. Maksud gua jauhin aja, nggak usah berdebat apa segala macem. Silahkan kalian bertanggung jawab atas diri kalian dan orang-orang di lingkungan kalian kayak gitu ya. Jadi itu dia sedikit ngingetin aja gitu, karena kita semua sama-sama lagi menghadapi masalah yang cukup luar biasa ini pandemik ini. Selanjutnya sebelum masuk ke topik, seperti biasa ada pesan sedikit dari sponsor. Jadi episode Talk Aja kali ini disponsori oleh headset DBE. Itu yang Ska pakai, DBE DJ200, di mana itu sebenarnya adalah untuk headset musik. Jadi mereka punya headset gaming dan juga headset musik, tapi headset musik ini juga asik banget buat dipakai productivity, buat audio monitoring kayak yang sekarang sedang Ska gunakan untuk mendengarkan atau monitoring podcast ini. Apalagi harganya juga masih cukup terjangkau untuk DBE. Mereka brand lokal yang terkenal, harganya itu sangat bersahabat di kantong orang-orang lokal juga. Jadi silahkan kalian cek di deskripsi, ada reviewnya juga, ada link pembeliannya juga. Oke, kita masuk ke pembahasan Ska. Apa tuh? Lu udah pakai ini belum tadi? Belum. Pakai dulu dong. Jaga jarak lo sama gua. Gua juga. Oke. Pertama gue pengen bahas satu topik yang kayaknya cukup menarik. Ketika kita lagi masalah pandemik gini yang global, tapi Canon tuh banyak rumor yang nongol gitu ya. Cukup menarik menurut gue. Jadi Canon itu yang kedengeran bakal keluar adalah Canon EOS R5 dan R6. R6 ya. Dan nah, gue cuma pengen bahas gini doang sih. Sebenarnya menurut lo, apakah Canon bakal jadi game changer lagi? Karena gini, kenapa gue bertanya kayak gitu? Gue juga bertanya pada kalian ya, audiens. Jadi kalau kalian pengen komentar, silahkan taruh di kolom komentar gitu, pengen berpendapat. Karena gue bertanya gini karena dulu Canon itu adalah game changer di bagian video. Dengan, nah ini yang menarik, dengan 5D Mark II-nya. 5D. Jadi di situ ada angka 5 dan itu adalah game changer di ranah video. Makanya gue sangat tertarik dengan R5. Gue bingung 5D itu sama R5 itu dia lebih bagus atau lebih tinggi? Gue nggak tahu sih, karena mereka kan bermain di form factor yang beda ya. Satunya mirrorless, satunya DSLR ini ya? Dan 5D juga terakhir Mark IV itu udah agak lama. Jadi nggak bisa benar-benar di compare. Cuman mungkin memang kelas yang akan menggantikan 5D di DSLR mungkin DSLR ya. Jadi di DSLR ada 5D, nah di mirrorless-nya nih di posisi yang sama, di throne yang sama itu ada R5. Nah gue sih, karena kemarin kan kita juga udah bahas tuh spesifikasi. Kita pernah nggak sih, atau kita cuma ngobrol doang? Kita belum bahas. Iya yang udah sempet yang speknya dia sampai 8K video. Itu R5 kan? ya? Itu R5 ya. R5. Itu R5 jadi udah 5K udah 8K video gitu kan. Jadi maksudnya gini, kayak dari segi videonya tuh sangat-sangat menjanjikan. Apalagi kemarin juga udah terkonfirmasi kalau dia 8K no cropping. Jadi menggunakan full frame sensornya, no cropping, tapi tidak ada pembahasan apakah bakal tetap ada dual pixel autofocusnya atau enggak. Tapi dengan no cropping aja, misalkan autofocusnya mati, itu udah dahsyat banget iya. Oke, masih keren itu banget. Itu yang lo kira itu dia timelapse ya? Action itu di mode timelapse ya? Iya, yang dulu kita sempat debatin mungkin timelapse. Banyak orang-orang yang juga berspekulasi di situ. Nah itu dia, kata gua. Kayaknya bakal keren. Harusnya game changing sih, Win. Kalau emang bener nanti sesuai sama apa yang udah di. Gue sih jujur ya, gue berharap sih game changer lah gitu. Jadi karena dulu memang Canon adalah game changer di ranah video dengan 5D Mark II-nya. Lalu di ranah bawahnya dia ada 550D, itu adalah game changer video. Nah sekarang si R5 ini membuat gue berharap kalau dia mengulangi apa yang dilakukan oleh 5D Mark II itu. Jadi dia kayak, oh nih mirrorless video yang gokil ya, di dari Canon. Ya. Gue sih berharap kayak gitu ya. Kalau si R6 sendiri, tadi sih gue sempet nonton, cuma nggak terlalu detail ya dari Jared Polin. Tapi si R6 nih kayaknya masih di bawah si R5. Kenapa Bang? Kan dia speknya nggak ini, dia pun recording masih 4K 60p. Maksudnya makin naik angkanya bukannya kalau di mana-mana gitu ya. Dia makin evolve gitu. Enggak karena ya? Lu lihat DSLR-nya juga Canon 5D sama 6D bagusan yang tinggian 5D. Oke. 5D gitu. Jadi 6D itu termasuknya
Dia APS-C apa full frame ya? Gue lupa. Tapi memang secara kelas tuh masih tinggian 5D. Dan paling tingginya Canon kan lo lihat namanya. 1DX sih ya. Iya, jadi mereka tuh angkanya makin kecil sih. Turun ya, iya. Iya, kalau makin gede itu entry gitu. Kan entry-nya aja 1.100. Yang gede angkanya iya. Iya, angkanya lumayan dahsyat gitu. Iya. Cuman ya yang gue tertarik di sini Canon akan jadi game changer lagi gue harap gitu. Sama dan begitu dia jadi game changer, brand-brand lain akan menciptakan inovasi baru tandingan lagi. yang oke-oke juga gitu kan. Jadi gue sih happy aja gitu ya. Gue tidak ada di pihak siapa-siapa, gue happy aja gitu kan. Karena semuanya kita bisa cobain biasanya. Kecuali Nikon. Ya udahlah Nikon. Gue harap sih ntar kita cobain tetap Nikon ya. Karena gue aja masih pengen banget nih Z50. Karena kata orang-orang cakep sebenarnya Z50. Dan yang gue lihat dari review-review memang cakep. Cuman gue nggak dapet kesempatan. So ya it's okay lah. Lalu ya itu aja sih buat Canon. Lu mau berpendapat dulu nggak? Kalau gue sih berpendapat ya gue harap dia akan jadi game changer. Dan yang gue lihat dari potensinya kayak gitu. Maksudnya pendapat gimana? Gue masih pendapat juga tadi udah ya. Gue juga sama kayak lo sih. Maksudnya berharapnya ya makin dia berinovasi kan yang lain juga pasti ikutan buat nyaingin apa ya, yang jadi lebih ke secara semua brand tuh makin asik lah ya. Iya. Cuman kalau gue yakin sebenarnya dia akan jadi game changer karena mungkin kalau gue internal Canon nih, gue akan bilang oke, tempatin R5 ini memang mirip sama si 5D sebagai game changer di ranah video gitu loh. Jadi karena sama-sama angka 5 gitu. Jadi menurut gue ya walaupun ini cocok logi aja ya, tapi menurut gue tuh pas banget. Kalau misalkan Canon memang membuat ini sebagai game changer tuh memang kayak mengulangi apa yang terjadi waktu itu gitu. Jadi gue sangat tertarik. Dia untuk berapa lama tuh waktu si 5D itu Bin? Selama dia nongol tuh maksudnya untuk megang di bagian. Gue nggak ngikutin tuh udah tua banget. Tua banget udah lama. Gue kan main produksi aja udah 5D Mark III. Main di Robinson Journey. Itu aja kayaknya udah ada Mark IV ya, cuman gue pakai Mark III ya, gue lupa sih. Tapi yang jelas Mark II itu udah agak lama dan pas itu launching gue belum main kamera, tapi gue tahu karena itu dia saking legendarisnya orang-orang tuh memang mendewakan kamera itu ya. Dan tahu gitu sejarahnya kalau 5D Mark II itu adalah game changer di ranah video. Cuman ya kita bisa expecting di keadaan seperti ini. Kita nggak bisa expecting terlalu cepat gitu. Kita bisa expecting kalau akan ada delay. Tapi ya gue it's okay, nggak apa-apa. Yang penting semua stabil dulu kan. Karena apalah artinya gitu. Begitu itu nongol tapi begitu banyak kekhawatiran akan pandemi. Kayak ini A1DX Mark III kita nggak bisa cobain kan. Mau keluar juga susah gitu karena worry juga kan. Dan balik lagi, kalaupun kita sehat, kita tetap harus self isolating, tetap self distancing karena kita bisa menghentikan penyebaran tersebut dengan kita mengisolasi diri gitu loh. Jadi ya kita kerja di rumah doang Win ya. Iya, ini kan memang rumah kedua. Rumah gitu. kedua. Kita memang ini work from home. Work from home number 2 gitu kan. Iya, gue apa-apa ditaruh sini kok. Gue kalau pulang ke rumah kan laptop gue tinggal. Mobil gue tinggal. Baju. Udah, pokoknya ini rumah aman gitu. lah. Dan gue juga memang membatasi anak-anak SD sebisa mungkin jangan meeting di luar dulu. Kecuali memang penting banget gitu kan. Misalkan duitnya besar gitu yang di meetingin. Penting banget nih atau masalah relasi gitu kita harus datang. Tapi kebanyakan brand-brand juga mewajarkan kok. Banyak yang eventnya di cancel berkaitan dengan si COVID-19 ini. Jadi itu memang bijak lah menurut gue. Lalu selanjutnya yang pengen gue bahas adalah apa yang tadi lu pengen nanya dulu kali Ska, yang ada yang nge-DM lu. Oh iya. Boleh lu ngomong dulu deh. Ntar ya gue bukan dulu ya. Oh nih dari Dede _Rohedi. Ini dia kan bilang kan channel ST kebanyakan anak muda nih, salah satunya yang belum punya, salah satunya kayak gimana sih dia? Oh karena channel ST banyak anak muda segmentasinya, salah satunya dia nih yang nggak punya kamera. Dia minta topik lagi yang mungkin agak lebih konkret gitu ya soal cara gimana yakinin orang tua dan sekolah supaya kita bisa dikasih gear buat ngelanjutin bakat kita di bidang produksi nih dia pengen tuh, maksudnya lebih konkretnya gimana Win, lebih kayak apa ya, lebih bisa meyakinkan orang tua atau gimana tuh. Sebenarnya gue pernah bahas ya, dan silakan kalian cek, ada talk aja tersendiri tentang bagaimana cara minta kamera ke orang tua. Tapi gue harus kasih note dulu di sini, lo harus paham juga keadaan orang tua lo.
Kalau misalkan orang tua lu yang memang bayar lu sekolah aja kesulitan, gue nggak mengelak ya, banyak yang kayak gitu ya kan. Jangan sampai lu nyusahin lagi dengan minta kamera. Pertama itu, lu harus note itu. Lalu yang kedua, jangan sampai lu beli kamera jadi sesuatu yang impulsif sebenarnya di saat lu belum mampu gitu loh. Kalau lu udah mampu sih impulsif, boleh-boleh aja. Itu pun salah sebenarnya. Maksudnya yang pengen nggak berdasar gitu, cuma pengen doang. Karena menurut gua untuk berkarya sebenarnya jalannya ada banyak gitu. Di luar lu punya kamera, gua pun start dari minjem, mulai berkarya, mulai belajar, dan dari mana gua meyakinkan orang tua gua dan sekolah untuk sekolah tuh menghasut orang tua gua biar gua beli kamera lewat portofolio. Jadi tugas-tugas sekolah gue kerjain dengan maksimal. Gue bukan meninggikan diri, tapi Ska juga tahu kalau tugas sekolah gue yang berkaitan dengan videografi dia itu paling niat soalnya. Paling niat. Tinggi lah gitu nilainya ya. Jadi walaupun nggak terlalu jauh, misalkan gue 9,5, anak-anak tetap nilai dikasih tinggi sama gurunya ya kan. Tetap rata-rata nggak ada yang di bawah 8 gitu kan. Tapi tetap portofolionya gitu, ada dan guru gue pun pede gitu pas bagi rapot. Ngomong ke orang tua gue nih, kalau Erwin dikasih kamera pasti lebih dahsyat nih gitu kan kameranya, karyanya gitu kan. Jadi ya itu dia. Tapi balik lagi, lu juga harus lihat keadaan. Kalau orang tua lu lagi kesulitan gitu, apalagi di saat-saat sekarang ya, menurut gue bukan saat yang tepat kalau lu mau minta kamera, kecuali orang tua lu memang keuangannya lagi bagus gitu dan nggak masalah gitu loh soal ya. Gue yakin lah lu juga dengan lu nonton video kita, gue yakin pemikiran lu, otak lu udah cukup dewasa untuk berpikir gitu kan, karena ini bukan tontonan orang-orang yang receh ya sebenarnya ST Media itu. Dan gue yakin lu bisa berpikir, bisa menganalisis apakah waktu yang tepat ini buat lu minta kamera gitu loh. Jadi kalau lu menurut lu belum tepat ya jangan. Gitu. Tolong diperhitungkan, jangan sampai lu minta kamera dan yang disalahin gua gitu. Orang tua lu kesulitan dan yang disalahin gua. Karena anak-anak sekarang tuh banyak yang begitu, kayak ibaratnya nggak mau kuliah ngasih lihat videonya Deddy Corbuzier ke orang tua. Menurut gua ya salah. Kalau lu sendiri tidak punya argumen di situ ya salah gitu loh. Jadi ya itu dia. Semoga terjawab ya. Yang jelas portofolio lah. Kayak sama lah sama dunia profesional. Kalau lu pengen dapat klien yang bagus, kalau lu pengen minta kamera ke orang tua lu, intinya adalah portofolio. Coba lu berkarya dengan hal lain, mungkin dengan handphone, mungkin pinjem punya temen gitu kan, mungkin ya sewa, ya banyak lah, banyak cara. Gua nggak tahu gimana caranya. Maksudnya gua nggak tahu cara yang konkret, tapi banyak cara untuk lu mendapatkan kamera gitu. Jadi ya lu mulai cari kerja, nabung sendiri juga bisa gitu kan. Itu. Kerja juga kan nggak harus pakai kamera lu sebenarnya. Kalau lu bisa cari-cari tempat buat, misalkan lu mau jadi kameramen tapi kantornya udah punya kamera kayak gitu, itu kan bisa. Mulai dari receh-receh aja ya kan. Nah lalu selanjutnya gue pengen bahas juga nih, karena kita lagi heboh banget work from home, self isolating. Gue pengen bahas tentang cara untuk tetap produktif di rumah. Oke, jadi gini, selama lu di rumah gitu kan, self isolating atau work from home, tapi kan tetap gabut ya, karena kita social distancing, tidak bersosialisasi. Pertama, menurut gue nggak salah kalau lu perbanyak nonton Netflix, karena di sisi gue ya sebagai videographer gitu, kayak Netflix atau semacamnya atau YouTube gitu, itu banyak banget referensi yang bisa jadi bahan analisis gue dan bisa jadi referensi gua gitu untuk next kalau bikin video. Misalkan gua kan di sini channel teknologi, gua juga nontonin channel-channel teknologi untuk jadi referensi. Misalkan, nih videonya bagus nih bikin kayak gini, nih kayak gini nih, ini indoor aja bagus nih, bisa dilakukan walaupun gua lagi self isolating gitu. Jadi nggak perlu keluar tapi bisa menghasilkan video yang bagus. Atau nonton film, kayak gua kan juga sebenarnya doyan filmmaking ya, demen aja gitu walaupun belum bikin film lagi, tapi ya bisa ngelihat referensi kayak kemarin film Black Mirror gitu, yang kayak maksudnya yang sinematografinya bagus-bagus, itu kan bisa jadi referensi. Atau lu nonton behind the scene, itu kan bisa jadi motivasi banget kan. Walaupun mungkin lo nggak bisa langsung praktekin di luar sama orang gitu-gitu, tapi hal-hal yang sederhana mungkin bisa lu langsung praktekin, atau paling enggak dari segi wawasan lu pun terbuka. Betul. Perbanyak referensi, karena gini, gua keluarin quote ini lagi. Kakak gua tuh pernah ngomong sama gua, untuk jadi koki yang baik, lo harus pernah makan enak. Jadi koki yang hebat, lo harus pernah makan enak. Untuk jadi videografer yang hebat, lo pun harus nonton dulu video yang bagus gitu. Betul. Karena kalau enggak ya sekarang lo mau jadi videografer hebat tapi tontonan lo
rumah itu kan. Jangan. Pokoknya yang The best yang settingannya luar biasa gitu ya. Tapi gue nggak mau lu jadi nonton dia, jadi gue nggak mau sebut apa. Tapi yang jelas acara-acara Indonesia yang tidak berkualitas lah gitu ya. Dan ya jangan nontonin itu gitu loh buat jadi referensi. Kalau pengen jadi orang yang atau videografer yang hebat, carilah referensi yang hebat juga kayak gitu. Kalau mau jadi koki yang hebat, makan enak dulu, biar tahu gitu rasanya yang bagus tuh kayak apa enak. gitu kan. Betul. Nah lalu yang kedua, lu mau ngasih tips belum? Aduh, gue gak ada tipsnya, Win. Udah dijawab, Win. Lalu yang kedua adalah perluas ilmu dari YouTube atau platform-platform online lainnya. Karena sekarang nih, gue ngelihat banyak influencer juga yang bahkan biasa bikin seminar, sekarang udah cancel nih. Karena nggak boleh berkerumun. Kayak Om Fajar, itu YouTube-nya itu dia juga ngisi konten-konten yang isinya adalah edukasi. Jadi lo bisa sambil belajar fotografi di situ, atau kalau kalian mau kita juga mungkin bikin video yang sifatnya itu adalah edukasi, tutorial. Bisa. Jadi bukan review doang ya kan, biar kalian juga bisa sambil menambah wawasan, menambah isolasi, ilmu. Win. Iya, karena ngisi waktu juga gitu, ngisi waktu selama isolasi. Lalu karena menurut gue gini, produktif itu nggak selalu ada hasil yang di luar. Lu membentuk pemikiran yang bagus gitu, menambah ilmu di sini nih, itu menurut gue produktif. Dan rasanya tuh enak gitu, kayak lu sebelumnya nggak tahu, terus lu ngeliatin nih video tutorial atau video yang mengajarkan tentang melakukan sesuatu, entah fotografi, videografi gitu. Pas lu, ternyata kayak gitu ya. Itu tuh produktif otak lu menurut gua ya, karena lu jadi tahu hal-hal yang lu tidak tahu sebelumnya. Itu tuh produktif. Jadi ya itu perbanyak nonton ilmu yang kayak gitu, karena banyak banget, gue yakin. Gue juga ngelihat di Instagram gue nggak cuma Om Fajar, beberapa alpha profesional juga sama ya. Iya, pengen bikin alpha guru juga ada, pengen bikin pembelajaran, atau kayak beberapa toko kamera juga bikin live streaming yang mengajarkan hal-hal berkaitan dengan produktivitas tersebut. Iya. Silahkan kalian ikutin. Lalu ST juga nanti gue rencana sih kalau misalkan memang ini self isolation ini bakal panjang, kita bikin konten-konten yang mengedukasi sekarang. Ya pokoknya kayak gitu ya. Jadi perluas ilmu, banyak banget lah yang bisa dilakuin, dan itu cukup self satisfying. Gue juga nggak menyalahkan kalau misalkan kalian mau main game, otomatis time buying itu yang lebih nikmat memang main game. Karena sekarang juga gue main game ya kan, karena kemarin review hard disk, gue jadi main game sekarang yang gratis juga mantep ya, ada COD Warzone tuh. Gratis gamenya, dan gue tuh demen banget gitu main buat menghabiskan waktu, ya nggak masalah gitu, tapi jangan keterusan game doang ya. Karena balik lagi, lo juga harus tetap produktif, harus tetap catch on dengan apa yang terjadi di dunia gitu kan. Nah itu masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu perluas wawasan, yaitu perluas lalasan dan keep up to date. Karena lo tetap harus update dengan apa yang terjadi di dunia, lo harus tetap catch up. Misalkan lo adalah videographer, tetap ikutin apa perkembangan kamera gitu, atau lo fotografer tetap ikutin apa yang terjadi, berita-berita baru, karena jangan sampai ini kelar dan lo jadi orang yang tertinggal ya kan. Jadi lo harus tetap update terus. Tapi jangan nonton berita juga gitu, tapi secukupnya menurut gua. Maksud gua jangan sampai lo yang ditontonin soal coronavirus terus gitu, karena itu nanti menurut gue sih bikin stres sih. Iya, bikin parno. Itu yang ngeri juga. Gue pun menghindari gitu ya, kayak ya udah sehari sekali ada berita update baru gitu. Biasanya sore kan paling update tuh tiap hari. Nah itu gue lihat, oke, udah tahu, tapi waspada, cuman jangan sampai lu nontonin itu terus lu jadi overthinking ya kan, parno sendiri. Nah, mendingan tontonin yang lebih bermanfaat, iya. Kayak tadi juga perbanyak referensi atau perbanyak ilmu dari YouTube, atau ya update yang lain kayak update soal teknologi, soal kamera, ya sesuai dengan kebutuhan kalian gitu kan. Itu lebih bermanfaat menurut gua. Kalau buat anak sekolah, Win, kan pada tugasnya numpuk, Win. Emang tugasnya numpuk? Pada numpuk, Win. Adikku juga numpuk. Itu gimana tuh biar semangat? Kan banyak nih anak sekolah nih yang ya ambil waktu buat refreshing aja sih menurut gua. Gua sih nggak tahu ya sistemnya sekolah kayak gimana. Ada lu video call? Enggak, cuman dia kan dari WhatsApp ya. Ininya ada grupnya. Jadi tuh tugasnya tuh kirim lewat WhatsApp semua gitu. Jadi tuh ya ada yang foto dari gurunya tuh, dia nyebar tugas yang harus dikerjain. Nah cuman tuh ya namanya kayak satu hari aja tuh mata pelajaran banyak ya, itu udah tuh numpuk tuh, dalam satu hari tuh tugasnya bisa bejibun. Jadi kayak sekolah di rumah, benar-benar sekolah di rumah gitu kan, orang juga penat gitu ini. Ya itu dia sih, gua rasa sih
emang susah tuh ngilangin penat. Iya, penat. Karena gue sendiri juga masih berjuang dengan itu ya kan, rasa bosen. Itu dia. Tapi ya balik lagi mungkin cari waktu buat refreshing, terus ya mandang tugas lu jangan terlalu dipandang berat sih, karena yang bikin capek tuh sebenarnya kita mandang berat sesuatu ya kan. Kayak gue juga ya dulu tugas-tugas sekolah ya, namanya sekolah kita kan males ya biasanya ya. Terus kayak begitu kita dapat PR dari pelajaran yang kita malesin kan ngerjainnya males besok banget pagi, kan. ngerjainnya besok pagi di sekolah. Itu dia. Astagfirullahaladzim, Ska. Jangan ngajarin yang enggak, Ska. Tapi yang jelas menurut gua ambil waktu buat refreshing lah. Apalagi lu juga work from home, nggak seketat itu menurut gua ya. Begitu lu lagi di rumah gitu kan, nggak seketat sekolah yang lu nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Lu bisa sambil dengerin musik, ngerjain tugas. Bisa nggak lu dengerin musik gitu kan? Kalau di sekolah sambil ngerjain tugas kan nggak bisa gitu. Nah kalau di rumah bisa ya itu sambil gitu. Terus balik lagi komunikasi tetap penting sih sama orang. Jadi lu mungkin kayak dulu kita kalau bulan puasa nunggu sahur bikin grup call. Ya dulu nggak penting lah aplikasinya apa. Sekarang setiap aplikasi bisa gitu kan grup call gitu. Ngobrol-ngobrol dengan temen-temen lu, bertukar informasi, belajar bareng gitu. Asik ya. kok. Ya gitulah, ya kan. Yang jelas coba sibukin diri kalian dan ya udah itu aja sih, sedikit masukan dari gua gitu biar lo nggak bosen selama self isolating. Lalu ada tadi beberapa update juga, dan sebelum ditutup oleh Ska gua pengen ingetin lagi self distancing, self isolating, terus ya itu semua walaupun terlihat receh tapi itu kita berperan banyak bagi tim medis di luar sana, karena tim medis juga udah kelabakan nih ya, dan lu jangan nambah-nambahin mereka gitu, beban mereka dengan lu tetap kongko rame-rame. Oke, lu merasa sehat, tapi orang yang di dekat lu bisa jadi orang yang imunnya lemah dan dia kena, dan ya udah nggak dapat perawatan medis karena udah penuh banget gitu tempat-tempat untuk mendapatkan medis gitu kan, maksudnya rumah sakit dan bla bla blanya ya naas gitu kan. Maksud gue ya ini demi orang lain juga, bukan cuma soal diri lu sendiri. Oke, lu mungkin merasa kuat, merasa imun lu hebat gitu kan, tapi ya tetap lu juga bertanggung jawab atas orang-orang di sekitar lu. Jadi ya itu dia sedikit himbauan aja. Oke, Ska boleh ditutup. Oke, itu aja. Kalau kajian minggu ini maaf kalau topiknya masih kurang menarik ya, nggak ada topik lagi soalnya. Itu aja, jaga diri kalian, social distancing. Kalau kalian sakit ada etikanya, kalau bersin kayak gini ya kan, kalau nggak ada masker, atau kalian usahain ada masker standby. Nggak perlu nyetok banyak-banyak karena itu panic buying juga ya. Kasian kalau yang nanti sakit nyari nggak ada ya kan. Nah beli aja ya kayak sebungkus buat serumah. Kita aja beli cuma sekotak kayak buat se-es teh. Itu sekotak juga nggak banyak. Jadi sekotak N95 dan itu kita awet-awetin. Maksudnya yang nggak sakit nggak pakai, begitu sakit baru pakai. Gitu. Jadi ya kalian sesuaikan lah gitu, jangan sampai kalian membunuh orang lain dengan panic buying itu. Langsung neraka ntar lu. Ya itu sih keputusan yang di atas lah. Ya udah, itu aja. Terima kasih dulu tentang kajian minggu ini. Di belakang kamera ada gua Ska, di depan kamera ada Erwin, dan have a nice weekend. Have a nice weekend semuanya. Sayonara. Jangan bosan-bosan. Iya, jangan bosan nontonnya ya. Cut.